Gini, aku bisa lihat ini sangat jelas nih dari leluhurnya Pak Bewok, Di orang Bugis. Bugis ya. Gimana nih? Melalui konsep, mungkin pada sering dengar ya, Siri Napase, atau ada yang nyebutnya Siri Napace. Aku biasanya dengarnya Siri Napase. Apa Oke. tuh coba? Jadi Siri itu sering diterjemahkan sebagai harga diri. Nah, PC ini sebagai empati atau solidaritas. Tapi kan dalam praktiknya gini, ini tuh bukan soal perasaan personal gitu loh. Ini tuh logika moral kolektif. Selamat malam, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Oke, jadi kali ini alhamdulillah kita bertiga lagi. Mantap. Berarti anaknya Pak Eng insya Allah udah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau Terima kasih Pak doanya. Saprol masih sibuk, kita doakan Ya, segera gitu, bisa senggang lagi dan bergabung lagi. Oke, jadi di episode kali ini kita masih ngelanjutin yang di episode lalu ya, Mbak Bewok Pak Eng masalah trivium. Cuma saya sedikit geser pembicaraannya. Jadi gini, selama ini tuh kita sebagai masyarakat Indonesia gitu kan, Siap. kita tuh sering banget menganggap leluhur-leluhur kita gitu di Nusantara ini gitu kan itu adalah orang-orang yang percaya mistis gitu. Ya. Semuanya tuh segalanya tentang mitos, legenda aja gitu, atau mungkin cerita rakyat aja gitu kan, percaya dengan ritual bahkan gitu kan. Ya padahal yang seperti itu gimana ya, nggak tentu itu hanya hal yang mistis, mitos, ataupun hanya sekedar cerita gitu loh. Omong kosong. Enggak Iya, hanya sekedar bukan omong kosong. sekedar omong kosong gitu kan. Jadi malam ini tuh kita nggak akan bicara soal sekolah, walaupun kita sedang melanjutkan episode yang lalu tentang liberal art, terutama dalam triviumnya gitu kan. Jadi malam ini sekali lagi kita nggak bicara soal sekolahan, kita nggak bicara soal ijazah gitu kan. Kita akan bicara tentang satu hal yang lebih mendasar lah, gimana seperti itu. Jadi ya, gimana sih masyarakat Nusantara kuno itu belajar memahami dunia ini tanpa pernah mengenal ruang kelas modern. Kira-kira itu topik yang kita pengen obrolin ya malam ini. Jadi gini, kita masuk langsung aja ke yang pertama. Jadi terkait episode lalu kita udah bicara tentang liberal art, terutama dalam triviumnya gitu kan, di mana itu ada grammar, retorik, dan logic. Gitu, sebagai fondasi seorang manusia itu bisa berpikir dan ya punya identitas lah, gampangannya seperti itu gitu. Nah jadi gini, kalau kita telusuri dengan lebih dalam gitu ya, jadi masyarakat Nusantara itu kan sebenarnya mereka tuh tidak hidup dalam hal yang irasional gitu loh. Mereka tidak hidup dalam kekacauan berpikir. Jadi sebenarnya leluhur kita, masyarakat Nusantara yang dulu gitu kan, mereka itu punya struktur gitu loh. Mereka punya cara gitu kan, dan mungkin belum dikasih nama aja gitu loh. Seperti tadi kan ada nama liberal art dengan triviumnya gitu kan. Nah mungkin kalau kita itu nggak dikasih nama gitu, mungkin aja bisa jadi, atau mungkin ada namanya kita nggak tahu. Tapi sejauh ini yang aku dapat tuh nggak ada namanya gitu loh. Nah kembali ke trivium tadi, kita ambil langsung yang pertama lah, misalnya masalah grammar gitu kan. Nah di bangsa kita ya, bangsa di Nusantara ini gitu kan, itu kan namanya cerita-cerita itu biasanya bentuknya dalam suatu mitos gitu, legenda, cerita rakyat gitu loh. Nah, dari yang aku pelajari ya, sejauh yang aku pelajari, mitos ini udah jadi struktur pengetahuan gitu loh. Jadi keresahanku tuh gini, kenapa setiap kali kita bicara mitos, terutama tentang Nusantara ini kan, ataupun ya cerita rakyat gitu kan, kita langsung menganggapnya itu tuh sekedar dongeng ya, seringnya gitu kan. Padahal kalau kita berkaca ke peradaban-peradaban besar yang lain gitu loh, ya mitos itu adalah cara paling awal, ya kan? Cara paling awal manusia itu menyusun suatu pengetahuan, ya kan? Kalau kita sadarin gitu loh. Jadi mungkin nggak sih kalau sebenarnya mitos Nusantara itu bukan tanda ya sorry tuh saya kayak kurang pintar leluhur kita, tidak gitu loh. Tapi itu bahasa awal untuk kita tuh memahami realitas ya, terutama leluhur kita di Nusantara gitu kan. Jadi itu bahasa awal mereka untuk memahami suatu realitas yang ada gitu kan. Nah pada titik itu gitu kan, apa yang dilakukan oleh leluhur Nusantara itu tuh jadi sebenarnya bukan anti rasional gitu loh. Itu yang selalu saya sebut kemarin di episode yang lalu itu sebagai proto science. Dari situ ada yang mau nanggapin dulu nggak?
Pak, jawab dulu. Aku kepikirannya gini. Apa tuh? Sambil ngunyah. Tapi kayak gitu. Apa itu jam ngunyah? Iya, ngunyah. Yang Yang mau bilang adalah bahwa kita ternyata di negara Indonesia atau Nusantara ini gitu ya, sebaiknya memang sadar dan menyadari dan berpikir ternyata leluhur yang jadi pembahasan kita ini itu memang mewariskan cerita, ya kan? Ya. Mewariskan ilmu pengetahuan dengan cerita. Ya. Itu ya, ternyata gitu loh. Jadi pas aku coba berpikir ya, mengingat memori recall tentang cerita-cerita Malin Kundang, apa namanya, Sampuriang waktu itu ternyata yang kita ingat saat kecil dulu kan nilai ininya ya, moralitasnya ya, nilai moralnya itu gitu. Nilai moral. Ya, nah ternyata pas mengaitkan dengan trivium yang kemarin dibahas sampai hari ini kita bahas juga ternyata, oh iya aja mungkin jadi kayak ada apa ya, gatuknya gitu loh. Ya. Ada hubungannya. Nah, Ya karena gini, karena gitu kan. sebelum ada metode ilmiah, Ya. belum ada jurnal paper gitu kan, ya manusia itu kan menyimpan pengetahuan tuh lewat pola, Ya. lewat simbol, cerita, ya kan. Betul. Dan dalam tradisi liberal art itu yang kita udah bahas kemarin, ya itulah fungsi grammar gitu loh. Jadi Yes. grammar itu kan memberi struktur awal Ya. agar realitas itu bisa dipahami dan diwariskan. Nah, itu Betul dia. kan? Jadi grammar ini udah bukan soal tata bahasa aja. Jadi grammar itu adalah cara realitas itu pertama kali dibingkai. Dibingkai, di framing Ya kan? ya. Seperti yang Nah, kayak gitu. cerita-cerita itu tadi. Nah, cerita tadi itu bahwa memang ini tadi off the record kita udah ngobrolin bahwa Indonesia itu budayanya lisan ya. Tadi kan Ya, kita ada pembahasan kita itu bahwa punya budaya itu seringnya lisan. sering ngomongnya dong daripada mungkin ditulisnya segala macam. Ya karena akhirnya disitulah bagaimana kemudian pendahulu-pendahulu Nusantara itu menyimpan ceritanya, menyimpan pengetahuannya dengan cerita dan diwariskan ceritanya dari generasi ke generasinya kan biasanya gitu dalam ya. bentuk petuah. Kayak gitu nasihat-nasihat kayak gitu yang repetitif kayak gitu yang pernah kita bahas beberapa episode yang lalu ya, waktu Pantai Selatan. Pantai Selatan. Repetitif yang kayak gimana akhirnya jadilah mitos kan gitu ya. Kayak gitu maksudnya kan. Mungkin akhirnya jadi mitos. Mungkin akhirnya jadi mitos. Tapi memang itu sebenarnya kalau digali ataupun ditelusuri lebih jauh lagi, ternyata itu adalah sepakat ilmu pengetahuan nih yang lagi diceritain leluhur Nusantara buat kita generasi saat ini kan gitu ya kan, dan mungkin seterusnya. Jadi maksud yang aku mau bilang adalah ada baiknya loh kita nih, aku nih ya orang tua akhirnya untuk bisa mengajarkan atau menceritakan lagi nih tentang atau belajar lah paling enggak memori recall lagi tentang mitos-mitos yang dulu diceritain di pelajaran bahasa Indonesia gitu loh. Ya. Kalau aku sih akhirnya tertarik untuk bisa, dulu Malin Kundang tentang apa sih ya? Ya. Kan kita tahu tentang batunya nih, ya kan? Anak durhaka jadi kepada ibu jadi batu. Yang kita ingat kan mungkin itu. Cuman kalau misalnya tadi dikaitkan dengan trivium tadi, kayaknya ini ada sesuatu yang pasti kebuka nih, gitu ya kan? Apa nih? Nah itu aku lebih saat ini tuh jadi tertantang untuk melakukan penelusuran itu nih saat itu gitu kan, karena penting. Terkait grammar tadi ya, dalam penting. Kita mengejawantahkannya dalam bentuk cerita gitu loh, kita gitu kan. Jadi kembali lagi di mana itu adalah memberi struktur awal gitu kan supaya realitas itu bisa dipahami dan diwariskan gitu kan. Jadi grammar itu dalam bentuk cerita tadi itu jadi bingkainya gitu loh. Di situ. Nah sebelum ke Pak Eng nih, aku mau nambahin sekalian gitu kan. Terkait tadi Pak Bewo kan udah open, ini ada cerita, kita ada cerita rakyat gini kan. Aku pun ada gini, kayak misalnya tadi kita udah sedikit ngobrol ya. Kalau aku kan salah satu bapakku orang Minang gitu kan. Nah, di tradisi Minangkabau itu ada yang namanya tambo. Tambo ya. Tambo itu kisah asal usul Minangkabau gitu. Dan ini nih tradisi lisan. Diterusin ya dengan cerita gitu kan. Nah, di mana di situ kan tuh merekam hukum, nilai gitu kan, dan cara berpikir masyarakatnya. Ya itu kan jadi kayak dalam bentuk penggambaran secara grammarnya lewat cerita gitu kan. Dan itu kan terjadi sebelum ada buku dan universitas gitu loh. Pasti. Jadi dalam Tambo Minangkabau tadi itu asal usul wilayah Minangkabau ya maksudnya itu tidak lahir dari peperangan gitu loh. Jadi ketika ada kekuatan besar datang mau naklukin orang Minangkabau itu, dia singkatnya itu dia milih adu kerbau aja. Dimana yang mau menaklukkan ini bawa kerbau yang besar, sementara dari
orang setempat ini, orang Minangkabau ini dia bawa kerbau kecil yang kelaparan, di mana tanduknya ditajemin gitu loh. Akhirnya ya kemenangan tuh diraih bukan lewat kekuatan, tapi lewat ya strategi gitu kan. Jadinya disitulah nama tapi dalam ya. Iya, jadi disitulah nama Minangkabau itu terbentuk loh. Minangkabau itu maksudnya menang kerbau. Kerbau. Sesimpel itu ya. Tapi maksudnya itu dalam ya maknanya itu. Nah, ini penting kenapa gini? Karena cerita itu tadi itu kan itu bukan sedang mengajarkan legenda gitu loh sebenarnya gitu kan. Tapi cara berpikir. Iya. Jadi bahwa konflik itu tidak harus diselesaikan dengan kekerasan gitu kan. Terus juga strategi itu bisa mengalahkan dominasi gitu kan. Dan bahwa kecerdasan sosial gitu kan itu adalah sumber legitimasi gitu loh. Jadi dalam contoh tadi itu cerita itu tadi berfungsi sebagai grammar epistemik gitu loh. Iya kan? Jadi dia tuh mengajarkan gimana sih realitas sosial itu dipahami gitu loh. Bahkan sebelum istilah dari logika sendiri itu dikenal gitu loh. Ada yang mau ditanggapin nggak? Dilanjutin nggak Pak Im? Ini dari sisi tenaga pendidik harusnya lebih nih ya. Makanya cukup kaget nih dengar Minangkabau ternyata ceritanya kayak gitu ya. Maksudnya dari dulu kita mikirnya cerita anak, dongeng anak itu ya cerita yang keren, lucu, menarik, mitos bahkan. Maksudnya masa manusia dikutuk jadi batu gitu ya. Kan maksudnya nggak mungkin kan gitu. Nah tapi kalau kita bedah satu-satu coba dari Malin Kundang dulu mungkin ya. Di umur kita hari ini kayaknya kita antara mau jadi Malin Kundang apa enggak gitu loh. Iya sih. Ini menurut keyakinan saya nih. Memang ada titik di mana ketika manusia dengan cerita Malin Kundang itu ceritanya adalah ada anak pergi keluar, kemudian pulang, kemudian mungkin tidak tidak menghormati ibunya lagi gitu lah ya. Dalam konteks apapun, kemudian dikutuk gitu. Jadi batu tadi. Itu ceritanya. Tapi kalau kita coba ambil konteksnya hari ini di umur kita, saya sendiri ngerasa bisa aja loh saya jadi seperti itu, tapi nggak jadi batu gitu. Cuma kepala batu. Jadi atau hatinya membatu. Hatinya membatu gitu. Batu amat dah lu ya. Iya. Gitu kan. Iya kan, maksudnya aku pernah lah kayak mau kayak ngelawan, mau kayak aku tuh lebih pinter, mau kayak aku lebih baik dan sebagainya. Tapi at the end of the day gitu, kalau kita nggak coba nurunin ego, kalau kita nggak coba dengerin cerita itu, meresapi nilainya, ya kemungkinan kita nggak jadi batu Malin Kundang, tetapi ya kita kepalanya jadi batu, hatinya jadi batu. Maksudnya makna kepala itu ini ya, keras kepala gitu kan. Konteksnya itu kan. Iya sih. Cara cara menyampaikan orang tua itu memang pakai cerita kan. Dia mungkin cerita dulu gini. Terus kita nggak paham nih konteksnya apa, konsepnya dia mau gimana, kita nggak paham. Tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang sebenarnya udah diceritain gitu. Nah kita baru ngerti maknanya. Baru ngerti maknanya. Pada intinya adalah yang ingin bilang cerita itu mungkin ya, cerita Malin Kundang itu kalau di sekolah itu ya hanya ceritanya loh. Hanya ceritanya, Di buku ya hanya ceritanya. Ya itu yang aku pengen mungkin untuk bapak-bapak atau untuk guru, mudah-mudahan untuk semua kalangan ya. Ketika kita punya cerita atau dongeng, harapannya adalah sambungkan ke konteks yang mungkin sedang terjadi gitu. Hari ini gitu ya. Bisa yang hari ini, bisa yang mungkin anak-anak jalani gitu. Itu aja sih, karena kadang ya kita nggak di generasi TikTok ini, generasi FYP, generasi caption gitu, ya mereka hanya langsung ke konteks gitu. Jadi cara-cara berpikirnya kalau tadi aku elaborasi, cara berpikirnya nggak yang cognitive pause ya. Jadi langsung thinking, mereka nggak suka kontennya langsung skip, nggak coba untuk memahami dulu, mendalami dulu. Ya itu yang kita bahas kemarin, orang sekarang itu berpikir panjang gitu loh. Berhenti berpikir panjang. Iya. Karena pengennya yang instan. Apa yang viral, trending tuh langsung dipercaya, informasi instan yang nggak tahu nih nipu atau enggak, main disikat aja gitu loh. Ya itu tadi karena kemampuan berbahasanya kurang baik gitu loh. Makanya tadi dalam trivium itu yang pertama adalah grammar gitu kan. Karena
ya berbahasa itu ya berpikir itu sendiri. Karena paling tidak ketika kita berpikir, kita akan membahasakan realitas yang ada di kepala kita kan. Kalau berbahasa yang nggak beres ya kacau juga mikirnya gitu. Maka apa ya? Aku pikir dari kemarin sampai ini kita ngomongin Trivium, memang tadi 3 basic apa ya, Fondasi knowledge berpikir. ya, 3 fondasi berpikir ini akhirnya yang perlu diterapkan lagi ke anak-anak, ke generasi, bahkan Ya, ke kita sih Kita sebenarnya. sebagai Ke kita, autokritik gitu iya kan, kan? untuk kembali punya fondasi berpikir Kayak yang gitu. baik dan Plus sebagai legasi untuk anak-anak ke kita anak-anak gitu. kita. Karena kalau kitanya aja nggak menyusun grammarnya Ya, dengan baik, tidak ya kan? berbahasa dengan Tidak benar. berbahasa dengan benar, tidak menggunakan logika yang pas untuk menyampaikan grammar tadi itu, dan tidak tahu cara menyampaikannya, kan ya udah akhirnya tidak ada transfer knowledge tadi itu ke generasi Iya. berikutnya gitu sih menurutku kan Ya gitu. jadi gini, ketika kayak misalnya tadi kan aku udah contohkan salah satu cerita gitu dari Minangkabau itu kan. Jadi ketika kita nyebut kayak mitos gitu ataupun yang cerita rakyat gitu kan, yang sedang kita lihat itu sebenarnya adalah grammarnya Nusantara gitu loh. Oke, Grammarnya betul, kita iya. Nusantara ini. Jadi liberal art versi awal sebelum ada ruang kelas dan ya buku-buku teks lah, Ya, apa betul, seperti itu gitu kan. Jadi cerita itu bukan sekedar hiburan sebenarnya. Ya cerita rakyat apa gitu kan. Ya. Jadi dia tuh adalah struktur pengetahuan yang sebenarnya tuh hidup gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tarik gitu ya benang merahnya itu kan, mitos gitu kan, terus cerita-cerita rakyat tadi yang mungkin kita sering dengar gitu kan, itu tuh bukan soal benar atau salah gitu loh secara Ya. literal, bukan Betul. soal benar atau salah, tapi itu tuh adalah cara menyampaikan gambarnya itu bukan menyampaikan, sorry, itu adalah cara menyimpan dan akhirnya itu mentransmisikan Ya, itu kan suatu pengetahuan itu tadi pengetahuan. ya, nantinya tuh akhirnya ya ketika manusia terutama ya masyarakat Nusantara kuno dulu itu kan belum punya bahasa akademik gitu loh. Belum. Iya, iya. Jadi dia makanya cerita ya. ya makanya dia menyimpan dan mentransmisikan pengetahuan yang didapat dari realitas itu gitu kan, dengan cerita, dengan legenda gitu, dengan petuah-petuah biasanya Ya. kalau dari orang-orang bijak zaman itu gitu kan. Jadi yang pengen tak suarakan tuh gini, leluhur kita Nusantara itu mungkin tidak menulis buku filsafat, ya kan? Mungkin ya, siapa tahu sih ada. Tapi ada sih, Ya, ada. ada sih. Cuma mungkin budayanya bukan literasi menulis, Iya, gitu kan. budayanya bukan. Tapi mereka tuh menanamkan makna-makna kehidupan gitu kan, itu lewat cerita gitu loh. Betul. Jadi kalau aku narik dari Pak Eng tadi, mungkin yang hilang dari kita hari ini itu bukan kemampuan berpikir kita, tapi kemampuan kita membaca cara berpikirnya leluhur-leluhur kita sendiri dulu gitu Aku loh. setuju, Pak. Jadi kita nggak mudeng nih dia ceritain apa sih, kok ceritain sebenarnya ini gitu kan. Karena zaman dulu tuh transmisi pengetahuan lewat cerita seperti itu gitu loh. Iya sih. Sebelum kita lanjut ke yang logik, ada yang mau nambahin dulu nggak? Dari kita grammar kayaknya sampai situ dari aku. Iya, kalau menurutku itu akhirnya diskusi obrolan kita tuh membuka apa ya, kenangan. Kalau buat aku pribadi ya, membuka kenangan kita di zaman dulu itu, di masa kecil kita tuh tentang cerita-cerita tadi, mitos-mitos tadi itu. Ya, mitos, legenda, Legenda, kayak gitu-gitu yang sebenarnya kalau dikulik lagi itu loh, kita sedang berusaha mendalami Trivium tadi itu loh, grammar, bahkan proto-science-nya kita gitu. Iya gitu ya. Mungkin kan? di dunia barat kenalnya liberal art gitu kan, kita nggak ada namanya. Iya, itu kita liberal ya art. mitos itu kan akhirnya. Mitos ya. Oke lah, berarti kita lanjut ke yang bentar, kedua. bentar. Oh belum. Oh, dulu penasaran nih. Kayaknya aku makanya dari kemarin tuh pengen datang kan yang Ya. di Iya, yang kemarin ya. Episode yang part kemarin. 1, part 1. Iya. Aku tertariknya bahas ini loh. Dulu tuh aku nggak suka Hono Coroko loh. Oke. Oh ya. Bahasa Maksudnya aku Jawa itu tuh. Iya, bahasa Jawa. tuh. Aksara Jawa. Aku malah bisanya itu doang dulu waktu sekolah. Karena itu terus yang diulang-ulang ya. Ya karena kan aku nggak bisa, pokoknya waktu kecil tuh belum bisa bahasa Jawa kan. Kalau Hono Coroko itu kan udah kayak orang ngaji aja loh. Hurufnya ngerti, nggak perlu ngerti arti ya kan, karena kan soalnya biasanya ini huruf apa terjemahkan gitu. gitu. Iya, Bukan diterjemahkan, ditulis Latinnya gitu. Nah, nek Nah, bahasa itu kan Jawa mesti kan pinter. bahasa Jawa kula senenge basa krama nih. Karena nek kula kali keluarga kan ngomongnya nggih ngangge basa. Misalnya kula kali Pak Gede nggih Ya. basa ngaten. Ini bahasa kromo Inggil ya. Nah,
Jadi aku dari dulu suka bahasa Jawa itu karena bahasanya aku pakai. Betul. Tapi kalau ngomongin strata bahasa, boleh disimpan nggak? Maksudnya? Karena itu nanti kita bahas di retorik. Ya, Oh, makanya ini grammar kan. Heeh. Aku nyambungin ke aksaranya. Oke, Kan aksara boleh. grammar Iya. bukan? Ya. Iya, oke. Nah, kapan aku suka Hono Coroko? Setelah aku jadi guru sekitar 2-3 tahun lah. Mhm. Itu kan terpaksa aku harus ngajarin bahasa Jawa ya, karena Oke, guru kelas termasuk tuh ya, termasuk. Ya. Pertama aku suka adalah karena ternyata ABC itu nggak ada ceritanya. Oh ya, ada Coroko ada ceritanya. Ada ceritanya. Iya. Aku ingat ceritanya. Oke. Menarik ya. Jadi huruf-huruf yang kita tahu ya alfabet itu Mhm. A, B, C, D, E, F, G ya enak buat ngomong, enak buat nyanyi. Tapi Hono Coroko itu Oh, puisi gitu. oke. Ya, Iya sebuah sih. puisi. Puas. Ada nilai filosofisnya bahkan dari puisinya. Ya, jadi aku pertama lihat YouTube kalau nggak salah. Sebentar. Hah? Ini kalau yang nggak tahu Hono Coroko itu maksudnya aksara Jawa ya. Karena Jawa yang Konteksnya. gitu deh. Takutnya dia nggak tahu kan kita langsung ngomong Hono Coroko. Ditampilin aja. Kita tampilin ya. Ya, sip. Bentuknya gimana mungkin nanti teman-teman bisa lihat. Tanya. Mungkin lengkapnya dulu ya. Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Monggo Botongo. Botongo. Ya. Aku dulu mikirnya itu tuh kayak ABC gitu. It's just Apa? Cuma huruf. Alfabet, alfabet, Ya. hurufnya. huruf, simbol saja gitu. Ternyata Hono Coroko itu ada cerita. Ono Ya, Hono Coroko Coroko ada cerita. ada cerita. Doto Sowolo utusan. Mhm. Ya, ada utusan. Dua utusan. Dua utusan. Tuh, Itu. oke. Podo Joyonyo Sama Pada kuatnya. sama-sama kuatnya, Sama-sama sakti. sama-sama saktinya. Pada jayanya ya. Pada jayanya. Jayanya kuat gitu. Nah ini yang bikin aku ketawa. Mogo Botongo, Ya. Botongo, Semoga. Sama-sama meninggal. Batang. Batang. Nah dulu tuh aku waktu kecil tahu kata batang, tapi ternyata itu tuh Hono Coroko itu Mogo Botongo itu emang batang, Batang yang ini mayat. bukan batang, batang. Batang. Itu ada hanya batang. hanya. Batang, oke. Nah ternyata dua utusan itu sama-sama meninggal dunia. Sama-sama Gugur. karena sama-sama kuat, mereka tarung, sama-sama meninggal. Meninggal. Terus. Nah plot twistnya gini, itu udah pernah diceritain eyangku dulu waktu kecil aku SD, tapi aku nggak ngeh. Oh, Ya. oke. Jadi Bian gitu ya. Eyang Ini gini ya. cerita Cerita kayak gini. nih. ini langsung bahasa Indonesianya aja ya. Ya. Gitu anak-anak kalau dulu itu jam-jam 8 malam itu udah nggak ada TV ya. Ya. Belum ada TV Iya, waktu itu. belum ada. 1-2 aja yang punya. Jadi anak-anak tuh kayak duduk di sebelah Mbah atau Pak D atau Bude gitu. Nah, itu bagus nih. Nah, Ya, lanjut. Terus itu dengerin ya. Dulu itu ada seorang raja gitu. Raja ini mau berangkat mengalahkan raksasa atau apa gitu. Itu ceritanya yang ya. Jadi aku agak Iya. lupa. Intinya raja ini bawa satu apa sih namanya? Satu utusan. Panglimanya ya. Ya. Satu panglimanya dibawa, satunya lagi ditinggal di kerajaan gitu loh. Oke. Suruh jaga kerajaan. Tinggal di rumah. Ditinggal di rumah. Nah, yang ditinggal di rumah ini dititipin keris. Inggris. Terus dia juga pesan keris ini jangan dikasih ke siapapun kecuali saya, Ya. gitu ya. Jadi nggak boleh dikasih ke siapapun. Berangkatlah Dewata Cengkar kalau nggak salah, Aji Saka. Aji Saka ya. Aji Saka. Oke. Yang dia lawan kalau nggak salah Dewata Cengkarnya. Dewata Cengkar ya. Terus. Ya, terus Menarik. berangkat kan rajanya kan. Dadadat. Sampai di sana Aji Saka kesulitan melawan gitu. Nah, panglimanya juga apa namanya? Sorry. Aji Saka kesulitan melawan, terus si panglimanya ini yang berangkat bareng disuruh untuk kembali Ya. ngambil keris Ambil kerisnya. gitu ya. Iya. Tapi dia lupa sama pesennya yang terakhir Jangan tadi. kasih ke siapa-siapa. Ya, pokoknya ya udah disuruh panglimanya. Karena dua-duanya ini Sendiko Dawuh itu kalau di Jawa Nurut. itu sangat nurut, bukan Sangat cuma nurut ya, tapi sangat nurut sampai mati gitu ya. Akhirnya si panglima yang di kerajaan ini didatengin kan. Hei, saya mau ngambil kerisnya gitu. Oh, tidak bisa. Wah, yang bisa ngambil ini hanya sang raja gitu. Oh, saya juga disuruh sang raja. Loh, nggak bisa. Karena pesannya raja ya harus dia yang ngambil. Loh, tapi saya harus disuruh nih sekarang nih. Cepetan nih.
Nah, waktu itu belum ada WA grup ya. Belum. Bro, Kalau ada mungkin bener nggak nih Pak? Saya ngambil gitu mungkin. Bisa konfirmasi. Bisa konfirmasi. Oke. Akhirnya karena sama-sama diutus, mereka berdua bertarung, sama-sama saktinya, sama-sama meninggal. Ceritanya di situ tuh. Wah, aku Ngeri kan? baru tahu jujur nih. Baru tahu juga. 30 plus usia tuh baru ngerti tuh. Ya itu sih akhirnya aku tertarik untuk mempelajari Ono Coroko secara hurufnya, ngapalin hurufnya baru tertarik karena cerita itu. Itu menarik sih. Itu bagus buat dongeng akun terkanak-kanak deh kayaknya seru ya. Wah, seru. Heroik. Artinya gini loh. Ini sebelumnya kita putus, aku kepikirannya gini loh. Di sebelumnya kan kita bicarain soal Trivium ini di barat itu diimplementasikan hari ini dengan di film-film tentang heroisme ya let's say Amerika gitu loh aku bilang. Ya bahkan tidak hanya itu ya, waktu itu aku pernah bilang kan gimana anak-anak itu dididik cara berpikirnya bahkan lewat dongeng. Hamlet misalnya. Yang kayak gitu. Ditarik Hamlet jadi Lion King gitu kan. Artinya dengan cerita ini kan sebenarnya bisa berkembang dan jadi narasinya Nusantara sendiri dong yang gitu loh. Sebenarnya pengen kita angkat gitu loh. Iya kan, maksudnya gitu. Leluhur kita tuh bukan irasional kok. Leluhur Nusantara itu berpikir kok terstruktur kok gitu loh. Ada keilmuannya walaupun bukan dalam jurnal paper. Karena zaman dulu belum ada. Iya. Nah, makanya ini Coroko bisa paper nggak nih? Ya akhirnya ya tentunya kan, bisa. Harusnya bisa. Itu harusnya jadi maksudku gini. Dengan kita mengangkat ini itu adalah mengencourage gitu loh untuk ayo dong kita bikin kita gaungkan keluar kalau kita punya keilmuan paper. Nah, masalah gitu loh. Sorry, nggak bisa jadi paper. Apa tuh? Karena dia dibikinnya pakai daun lontar. Harus pakai papirus sih. Aduh, iya Maka kita siap-siap lanjut ke yang dari tadi kita udah bahas grammar. Jadi gini ya, dalam Trivium tadi terkait grammar itu yang bisa kita lihat di sini adalah harusnya kita bisa melihat kalau grammar Nusantara itu mungkin tidak sekedar huruf ataupun definisi. Bahkan jarang yang dalam bentuk literasi penulisan. Karena sejauh ini yang ada literasi penulisan itu kalau nggak salah cuma sekitar 3 atau 8 bahasa lah. Bahasa Jawa, Sunda, Batak, mana lagi yang ada literasi penulisannya gitu loh. Bahasa-bahasa kita yang ada 700 yang lain nggak budaya benar-benar lisan aja gitu loh. Tapi walaupun seperti itu gitu kan, ya memang grammar Nusantara kita tuh mostly gitu kan bukan huruf dan definisi, tapi cerita. Sebagai kerangka berpikir. Karena tadi pun ada kerangka berpikirnya dengan cerita si Raden Aji Saka tadi lewat Ono Coroko gitu loh. Oke, kita lanjut ke masalah logik ya. Siap. Jadi gini, ini jadi keresahanku selanjutnya tuh terkait adat. Kenapa aku bawa adat di logik? Karena gini, kita sering melihat adat itu sebagai suatu kebiasaan lama aja gitu loh, yang kaku gitu kan, ya kan? Tapi jarang kita melihatnya itu sebagai hasil penalaran kolektif. Itu yang jadi masalah. Jadi kayak setiap aturan adat itu kan sebenarnya tuh punya konsekuensi gitu loh. Jadi setiap pelanggaran tuh selalu punya dampak gitu kan. Nah yang jadi pertanyaannya, ini kan bentuk logika loh gitu loh, yang diuji langsung oleh kehidupan. Kita tidak bicara teori dengan adat kita gitu loh. Kita uji langsung dalam kehidupannya gitu kan. Menarik itu gini ya. Karena adat ini tuh bukan sekedar aturan yang turun-temurun gitu loh. Dia tuh hasil observasi panjang sebenarnya. Ya kan? Jadi kayak mana nih yang rusak, mana yang nggak sesuai dengan harmoni gitu kan, dibuang. Mana yang menjaga kehidupan dipertahankan, ya kan? Jadi itu tuh bukan sekedar dogma sebenarnya. Kadang kan merasa adatnya kayak suatu dogma. Itu enggak, kalau dari kita paling tidak dari yang aku pelajarin gitu kan, ini bukan sekedar dogma gitu loh. Ini tuh eksperimen sosial yang lintas generasi. Karena diturun-temurun kan, ditransmisikan lewat grammarnya berupa cerita tadi bahkan. Jadi ya tadi dalam tradisi liberal art, terutama kita fokus dalam Trivium tadi itu kan, inilah inti logik gitu loh. Jadi menyusun hubungan sebab sama akibat itu kan berdasarkan realitas, bukan sekedar asumsi. Itu kan yang jadi masalah itu. Jadi logika itu tidak lahir di ruang hampa, tapi by praktek. Ya dia lahir dari kegagalan dan keberhasilan yang diulang-ulang gitu loh, yang dipelajari terus. Gini, aku bisa lihat ini sangat jelas nih dari leluhurnya Pak Bewok. Orang Bugis. Gimana nih?
melalui konsep, mungkin pada sering dengar ya, Sirina Pace atau ada yang nyebutnya Sirina Pace. Aku biasanya dengarnya Sirina Pace. Apa Oke. tuh, Pak? Jadi Siri itu sering diterjemahkan sebagai harga diri. Nah, PC ini sebagai empati atau solidaritas. Tapi kan dalam praktiknya gini, ini tuh bukan soal perasaan personal gitu loh. Ini tuh logika moral kolektif. Oke. Kenapa seperti itu? Karena gini, yang aku pelajarin dalam masyarakat Bugis itu, jadi ketika Siri itu tadi dari seseorang itu diinjak-injak gitu kan, dilanggar lah gitu kan, dan itu tuh tidak dipulihkan, ya maka kepercayaan sosial itu akan runtuh gitu loh. Nah sebaliknya kalau yang si Pace tadi itu memastikan bahwa penderitaan satu orang itu tidak dibiarkan gitu loh, tidak dibiarkan menjadi suatu beban sendirian. Ya artinya tuh jelas gitu loh, tanpa martabat ya masyarakatnya pecah. Tapi tanpa empati masyarakatnya hancur-hancuran juga gitu kan. Kering masyarakatnya gitu loh. Jadi ya dalam kisah-kisah Bugis lama itu tadi, orang yang kehilangan Siri itu tadi itu tidak dianggap sekedar malu gitu loh. Dia dianggap kehilangan posisi logis gitu dalam tatanan sosial. Dan orang yang tidak punya Pace tadi atau PC atau Pace itu tadi, meskipun dia orang yang kuat, meskipun dia orang yang pintar gitu kan, ya dia tidak akan dipercaya untuk memimpin gitu loh. Jadi ini tuh bukan moralitas abstrak, iya kan? Tapi udah. Ini mekanisme seleksi sosial gitu loh. Jadi dalam contoh tadi yang dari adat Bugis itu gitu kan, itu tidak mengatur perilaku dengan teori tertulis memang gitu kan. Melainkan ya tadi dengan konsekuensi nyata gitu loh dalam bentuk Sirina Pace tadi ya terhadap keberlangsungan komunitas gitu loh. Jadi ini nih salah satu logik Nusantara gitu. Kita punya loh Nusantara itu dalam liberal atau yang dalam triviumnya logik kita punya gitu. Jadi logika yang sebenarnya kita tidak mencari kebenaran universal, tapi kelayakan hidup bersama. Dari Sirina Pace tadi, ada yang mau nanggepin dulu nggak? Iya, ini tuh pas banget ini. Keturunannya. karena kalau dicermati gitu ya, artinya yang ku pahami dari fenomena itu dengan trivium tadi itu memang akhirnya identitas kan tadi kita bicara ya. Adat ini gitu kan ya, itu sebenarnya even nggak tertulis gitu ya, maksudnya kan ini kan kita lagi bicara tentang trivium di Nusantara ini sebenarnya bukan sebuah pengetahuan yang tertulis tapi diceritakan gitu loh. Nah, apakah dengan bercerita ini aku jadi bertanya sendiri tuh ya, dan mungkin punya insight di bawah ini, apakah dengan melakukan kegiatan itu sebenarnya juga sedang mentransfer pengetahuannya ke generasinya mereka nggak sih? Maksudnya generasi penerusnya kayak aku anak-anaknya gitu nggak sih? Iya bisa jadi kan, untuk menanamkan nilai-nilai anunya lagi, nilai moral dari leluhur gitu. Iya kan di situ. Ya. Ya cuma emang kita terbiasanya itu budaya kita tuh lewat cerita. Ya bahkan nggak artinya ini kecenderungannya luas ya, nggak cuma Bugisnya tok gitu loh. Iya. Nggak cuma Gorontalo tok. Jadi aku ambil contoh dari salah satunya gitu, contoh tadi aku mau ambil dari Bugis gitu kan. Cuma itu maksudnya yang pengen disampaikan dengan jelas itu buat semua ini, terutama bapak-bapak gitu kan. Mulailah didik anak kita dengan cerita-cerita yang seperti ini. Maksudnya kita jangan minder sama budaya luar. Pengetahuan tuh nggak semua dari bangsa barat gitu loh. Oke, nah itu benar. Ya, justru dengan orang barat punya liberal art, dengan fokusnya tadi kita bahas ini triviumnya gitu kan, tapi kita juga punya loh trivium itu ya, di mana tadi grammar yang kita bahasakan dengan cerita gitu kan. Terus logik, hubungan kausalitas, keadaan realitas tuh kita jadikan suatu adat itu kan juga hasil logik gitu loh. Makanya kita punya itu. Kalau Pak Eng ada ini nggak? Maksudnya nggak tahu. Maksudnya di sekolahnya mostly orang Jawa atau mungkin ada orang dari luar Jawa juga? Kalau di sekarang ya berarti pinggir pantai Cilacap, Jawa, hampir semuanya Jawa kayaknya. Kalau semuanya di Jawa ya. Cuma karena pernah di Maluku setahun, Jogja setahun, di Solo 4 tahun, jadi lumayan banyak referensi lah ya. Referensi untuk logika apa yang berbeda di setiap tempat tapi punya konteks yang sama. Menurutku adalah benar tadi. Kalau aku bayangin gini dulu, mungkin sebelum lanjut ke pembahasan adalah, misal kita punya ide nih, kita punya ide makan pakai tangan kiri misalnya gitu, misalnya apakah ide ini akan terus-terusan ada 200 tahun lagi gitu? 300 tahun lagi, 400 tahun lagi. Nah, mungkin iya, mungkin enggak.
kalau misalnya hanya aku sendiri yang setuju gitu, makan pakai tangan kiri, terus 20 orang di sekelilingku tidak setuju, misalnya gitu. Kemungkinan ide ini akan ada di 200 tahun lagi adalah tidak ada. Sangat kecil Sangat ya kecil probabilitasnya. Oke. Nah, artinya mungkin adat yang hari ini itu kan sudah di-testing beratus-ratus tahun loh. Oh, paham. Iya, observasi panjang tadi. Observasi yang panjang. iya. Cuma kalau mungkin tak tambahin angka, mungkin orang bisa lebih, oh iya ya, misalnya makan pakai tangan kanan, atau mungkin nasi jagung, atau mungkin adat apapun itu tuh udah bertahan beratus-ratus tahun loh. Iya, bahkan sudah diuji. Sudah diuji. Tidak serta-merta ya tadi kayak datang dari ruang hampa aja gitu. Nah itu betul. Ini adat nih gitu. Iya, yang mau aku bilang adalah generasiku itu nggak tahu ya, kata orang-orang sih terakhir untuk bilang bahasa kromo. Jadi antara aku yang hari ini Generasi kita berarti. Iya. Oh, jadi di bawah kita itu udah banyak mulai. yang ngoko. Kalau di Jawa ya banyak yang udah ngoko. Yang bawahnya lagi bahkan udah bahasa Indonesia semua lah. Generalisirnya gitu. Nah, yang aku pengen cerita adalah di keempat tempat tadi yang paling sangat kuat bahasa kromo Jawanya, yang kenapa kita harus kita kasih apresiasi mungkin ya, yaitu Solo. Oke. Sorry, ini ada satu cerita nih. Jadi di Solo itu ada preman, bajunya ya gitu banget lah ya, preman banget, pakai tato dan sebagainya. Kalau lewat depan orang tua itu monggo gitu, bisa sangat sopan gitu. Walaupun dia bertato gitu. Walaupun bertato, itu di Solo. Oke. Di Jogja ya mungkin udah banyak mahasiswa dan sebagainya, banyak budaya, ya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau teman-teman ke Solo nongkrong di angkringan itu pasti masih dia. Luar biasa. Mau seberapapun sangar jualan cover by the book, don't judge. Ya, cover on judge cover. Itu tetap bahasa di Solo itu tetap sangat tinggi. Bahkan ketika aku ketemu teman baru, itu tetap basa pertama, pakai bahasa Jawa kromo. Walaupun setelah itu ya mungkin udah biasa, tapi first impression basa kromo. Itu di Solo. Di Maluku aku di satu desa terpencil, Aumara. Oke. Nah, itu adalah kata-kata yang pertama yang anak-anak bilang ke aku. Jadi, artinya aku datang ke situ kan, terus ada anak teriak, Aumara. Apa tuh? Oke. Marah-marah apa gimana nih? Ya, ternyata dia lagi ngomong sama ibunya, aku mau makan gitu. Jadi au tuh aku, mau, ra tuh makan gitu. Oke. Wow. Artinya mungkin ya, kalau bisa aku simpulin secara sederhana dulu adalah bahasa yang tadi Pak Peok bilang, ketika keluarga ketemu bahasanya berbeda, itu menurutku adalah cara kita berlogika paling dasar. Betul banget kata Pak Magang, yaitu susunan katanya, terus ya karena berbahasa itu adalah berpikir itu sendiri. Iya. Ya, berbahasa nggak cuma menjaga telinga orang sih. Menurutku ya, berbahasa itu menjaga peradaban. Betul. Itu lebih besar lagi tuh ya maknanya. Iya kan? Kalau misalnya hari ini anakku sendiri udah bahasa Indonesia, kadang aku merasa sedih gitu. Maksudnya aku dulu bahasa kromo gitu-gitu. Karena aku sekarang udah bahasa Indonesia. Apakah sampai sini saja? Apakah anaknya Pak Bewok juga berbahasa apa? Gorontalo. Gorontalo Bugis ya. Oke. Nah, iya. Iya nggak maksudnya? Iya. Ini dijawab nih. Bukan retoris. Ini question gitu. Iya, karena akhirnya gini, aku selalu membranding diriku kalau lagi kenal tuh sebagai jaim. Saya Jawa impor Jawa impor maksudnya. Jawa tapi impor gitu. Karena papa akhirnya tidak mentransmisikan bahasa Gorontalonya. Wow. Kalau aku masih, jadi bahasa aku cukup banyak. Aku tahu. Kalau ini memang kencang. Iya, kalau makanya. Kalau bahasa aku banyak, jadi aku bahasa Jawa ngomong gitu kan. Iya. Bahasa ya kurang lebih Melayu sekitarnya kayak Palembang, Jambi itu bisa. Karena Minang masih ditransmisikan kan. Iya, karena bukan ditransmisikan. Kamu belajar karena bahasa di rumah tuh itu gitu. Terutama nah itu biasanya bahasanya ditambah
Kayak bahasa kayak kalau di rumah biasa kayak bahasa. Jadi gini, keluargaku itu mostly di Jambi. Tapi kan kalau ibu turunan Batak nih, jadi di rumah ada opung sebagainya gitu kan. Bapak turunan Minang. Tapi karena mostly di Jambi, jadi bahasanya itu bahasa yang umum di Jambi lah. Bahasa umum di Jambi itu bahasa Melayu pada umumnya kayak di Jambi, Riau, Palembang itu mirip-mirip. Jadi ya paling nggak secara dialek masuk. Dialek masuk. Nah, itu dia. Kata-katanya masuk. Cuma kan biasanya ditambah kayak bahasanya ditambah kemoceng gitu. Oh. Iya kolonial POC lah ya. Bukan POC, cuma emang ya budaya itu bahasanya gitu, ada kekerasan dikit. Iya, oke. Tapi ini yang relate ya, GTTA. Iya, Gen Z kayaknya udah jarang ya. Zaman kita. Jarang udah enggak. Iya, aku mau lanjutin lagi nih. Karena aku jaim dan di rumah itu tadi papa ketemu sama mama juga orang Betawi. Papa Gorontalo. Aku cuma denger istilah bahasa Gorontalo itu kalau like papa ketemu sama adik-adiknya. Mereka tanteku gitu kan, ketemu sama kakaknya apa adikku gitu. Atau ketemu sama teman-temannya yang sama Gorontalo ya. Tadi aku bilang ada arisannya lah di Cilacap ini kan gitu kan. Setelah itu papa udah nggak pernah ngomong bahasa Gorontalonya lagi kan gitu ya kan. Maka aku tahu beberapa istilah Gorontalo. Ya oke lah, apa namanya? Tapi nggak yang memahami konteks ataupun makna secara umum gitu loh. Kayak wah ini tanteku tuh kalau lagi ngomong sama tanteku 2 ya di Jakarta, mereka kalau ngomong masih pakai bahasa Gorontalo. Kadang-kadang kayak kita ngomong biar orang nggak ngerti, kita pakai ngomong bahasa Jawa gitu loh. Gitu nah. Di tanteku ini kalau biar orang nggak ngerti maksudnya pakai Gorontalo kan gitu ya kan, apapun yang bicarain. Waktu aku sempat tinggal sama tante, akhirnya aku mencoba untuk memahami, cuman ya udah selesai gitu. Karena aku pikir nggak ada kewajiban buat untuk memahami kan gitu. Aku paham apa enggak nih? Sedikit banyak paham, tapi lebih banyak nggak pahamnya. Paham karena ada gestur juga mungkin. Ada gestur dan ada istilah itu yang sering diulang itu loh. Ada bahasa itu yang sering diulang. Makanya aku tahu. Nah, artinya logika yang aku maksud adalah kalau kita lagi ngebahasin logika adalah adat gitu kan, logika adalah adat tadi itu ya transfer logikalnya ini nggak ada di aku gitu ya kan, makanya aku nggak terlalu ngerti tentang adat ini gitu. Itu Gorontalo ya, bahkan sampai hari ini nih teman-teman silakan ngasih tahu ke aku atau teman-teman yang nonton juga ya soal adat di pernikahan Jawa. Aku nikah sama orang Jawa. Tapi aku maaf banget, aku nggak pakai adat Jawa yang injek telur. Nggak masuk. Manten kakung apa tuh? Yang mana? Bentar. Arti gini, aku makanya aku bilang aku nggak pakai. Nggak tahu ya. Aku berlindung dari kata-kata Jawa impor ya. Artinya aku tinggal di Jawa tapi nggak memahami Jawa banget gitu kan ya. Maksud aku maknanya apa sih dengan injek telur? Aku boleh diceritain nggak kira-kira? Apa yang belum kerjanya ini John waktu kuliah sih. Oke, temanten putri ngidak ndoge temanten kakung. Aku belum ngerti lagi. Oh, tapi ini jokes. Gua tuh enggak nih. Lucu sih itu ya. Nah, kalau dalam apa tuh? Dalam arti yang sebenarnya aku kurang tahu banget gitu. Tapi yang jelas ketika ada orang gitu mau bersihin kaki orang lain gitu, itu menurut teman-teman apa gitu aja? Ya filosofisnya apa kira-kira? Ya kepatuhan, diartikan dulu. Itu misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah ya tadi ini mungkin lebih ke apa? Retorik atau simbol logika nih? Aku pikir masih itu masih adat ya, suatu logik. Karena gini, kenapa tadi kita bilang adat itu adalah bentuk logik dari kalau orang barat liberal artnya dengan trivium tadi ada grammar logik gitu kan, kita ada cerita dan adatnya itu kan? Kenapa adat itu jadi masuk ke logik? Karena ya tadi kalau misalnya kita ambil contoh yang tadi aku udah sebut ya dari adatnya Bugis tadi, Sirina Pase itu adalah itu kan adat itu tidak mengatur perilaku dengan teori tertulis gitu loh. Tapi dengan konsekuensi nyata, makanya itu dengan ya tadi pembahasannya kita dengan cerita, dengan simbol dan logik kita dengan adat istiadat tadi gitu. Pada akhirnya ketika prosesi manten itu kan ada ceritanya sebenarnya. Soalnya sorry ya, maksudnya pakai bahasa Jawa dan aku nggak ngerti bahasa Jawa. Jadi kayak aku nggak tahu jadi aku boleh nggak kalau bentar. Anda kan Jawa Impor nggak paham. Nggak paham. Aja nggak paham.
Tapi gini, sorry to say, Oke. itu jangan jadikan lucu ya. Oke. Oh enggak, aku ketawanya bukan Nggak dia. enggak. Yang itu benar. Enggak maksudku. Tadi kan aku juga nggak ngerti. Jangan jadikan lucu ya. Oke. Ini pelajaran atau kritik buat kita. Kritik untuk kita. Gimana? Betul, maksudku gitu. Jadi gini, sebenarnya dengan kita membahas kalau orang Barat punya liberal art gitu kan, kita punya bentuk liberal art yang lain gitu kan. Itu bukan sekedar untuk meningkatkan atau menaikkan atau mengembrace segala logika komunal kita, kayak mungkin saya dari suku apa, Pak Eng dari mana, Pak Bewok dari mana, tidak ke arah situ gitu. Tapi satu otokritik buat kita yang di usia sekarang, karena ternyata kita aja masih nggak ngerti loh cara berpikir leluhur maksudnya kita. di situ gitu loh, iya. Maksudku di situ loh. Penceritaan mereka lewat ya dari sisi fondasi berpikir berupa grammar dari penceritaan dan bahasanya, tata bahasanya, bahkan dari adat istiadatnya gitu. Dan harusnya kita mengencourage diri bahkan kita untuk mengerti kita punya identitas loh sebagai masyarakat Nusantara. Iya kan? Sebaiknya di situ dan sebaiknya di situ. Masalah yang terjadi kan ketika aku manten dengan adat Jawa itu tidak ada yang mentransmisikan cerita itu gitu loh, maksud aku gitu kan. Iya, ada kok itu loh, berapa loh. Mungkin kalau Pak Bewok benar-benar nggak tahu sama sekali bahasanya. Kalau aku tuh tahu sedikit-sedikit. Karena yang aku biasa pakai sehari-hari adalah bahasa kromonya. Oke. Kan kalau pengantenan itu kromo inggil banget. Udah yang ada strata lebih tinggi lagi dari kromo gitu. Tapi uniknya adalah karena mungkin aku udah terbiasa beberapa kata gitu. Ada momen ketika memang benar-benar aku nangis, bukan karena nggak tahu ya. karena nggak tahu ya. Memahami maknanya. Gitu. Iya, tapi yang ada beberapa momen, mungkin aku harus recall dulu. Waktu pengantenan ya. Iya. Nangis nggak? Sempet nangis ya? Ketika apa sih? Sungkem ya? Iya. Oh iya bener. Sungkem aja karena apa ya, emosional feelingnya aja sama orang tua kan kayak gitu kan, itu yang bikin ku nangis sih. Terus si MC-nya kan ini ya kayak selalu mengeluarkan kata-kata gitu ya. Jujur aku nggak dengar kata MC-nya karena aku fokus ngomong sama orang tuaku sama teman tuaku, akhirnya di situ sih sebenarnya. Betul, makanya ada satu kalimat aku agak lupa, coba. Duh, bopo. Nah, ada duh dulu tuh. Asih. Kan kita bisa aja kayak pakai, bisa gitu kan ya. Tapi kenapa ketika proses itu pakai duh, itu kayak langsung kayak supaya apa ya, dalam gitu ya, supaya dipanggil rohnya gitu. Nah, itu tuh hal-hal yang mungkin kita baru sadar ketika kita menikah. Artinya gini, mungkin ketidaktahuanku tentang bahasa waktu pengantenan itu bisa terjawab ketika aku menikah, dan dengan melalui prosesi yang logika itu, adat istiadat yang dilogikakan secara simbolik ataupun bahasa, aku jadi memahami gitu. Walaupun mungkin dulunya belum, sekarang mulai ketika pengantenan, mungkin pas lagi sudah menikah, aku akan mentranslasikan satu persatu makna-makna dari menginjak telur, makna-makna ciri. Ya itu sebenarnya ada itu ada suatu logik gitu di situ. Tapi kan konsekuensinya kan baru berjalan. Nah, itu tadi aku sebut. Itu mengatur sebenarnya mengatur konsekuensi gitu, konsekuensi nyata. Yang kita hadapin untuk keberlangsungan ya komunitas, bahkan udah ke paling kecil tadi keluarga gitu. Artinya maksudnya gini, dari pembicaraan kita kayak gini aja ya, ngomong soal adat ya. Artinya gini loh, sorry ya, adat di logic trivium ini gitu ya, Pak. Maksudnya gini loh, konsekuen gimana ya Pak? Aku mau bilang gini loh Pak, kalau kita ngelanggar adat, apakah itu bagian dari kita tidak berlogika gitu? Maksudnya pertanyaan lu gitu. Wah, menarik ini. Kalau secara langsung menurut keyakinanku iya. Karena adat itu tadi kan dibentuk dari observasi panjang. Ada logika kausalitas di situ. Kenapa sih harus begini? Kenapa harus begitu gitu kan? Kalau kita melanggar itu ya sependek kita tidak berlogika, atau paling tidak kita mengabaikan. Kita tidak berpikir tentang konsekuensi itu gitu loh. Telur itu melambangkan dua hal. Satu, dia simbol kehidupan. Satunya lagi kerapuhan. Masuk. Itu dulu ada logik konsekuensinya kan. Ada logik konsekuensi. Ketika si laki-laki kalau dielaborasi sedikit tuh, laki-laki dalam rumah tangga kan punya telur. Enggak.
Disensor kan. Terus. Ketika laki-laki sorry. Ini udah belum sorry. Nah, laki-laki dalam rumah tangga. Laki-laki dalam rumah tangga itu bertugas sebagai imam ya. Oke, pemimpin. Artinya pemimpin yang akan memimpin kehidupan ini mau kemana gitu. Pernah suatu ketika kita ngobrol-ngobrol, ada satu keputusan besar yang aku harus obrolin sama istri gitu. Ya mungkin kalau keluarga lain aku nggak tahu konsepnya gimana, tapi ada orang yang mungkin suami itu harus punya keputusan mutlak, ada yang mungkin harus diobrolin sama istri, ada yang mungkin istrinya yang malah punya keputusan, suami tinggal ikut gitu-gitu. Kalau di aku sendiri, ya itu tadi menginjak telur itu yang aku rasain hari ini adalah tidak ada kuasa tanpa konsekuensi. Oke, dalam tidak ada kuasa tanpa konsekuensi. Ketika misalnya seseorang yang punya kuasa merasa tidak punya konsekuensi, itu kayaknya nggak akan berjalan dengan baik deh. Oke, itu dalam pemaknaan saya yang dipahami ya. Makanya nggak mungkin pernikahan itu berjalan dengan aman, lancar, jaya, sejahtera. Karena pasti ada sesuatu yang rapuh yang nantinya akan pecah. Bahkan kita sendiri yang mungkin menyenggol dan memecahkan hal iya, laki-laki dalam memecahkan telur itu artinya memang laki-laki mungkin ada kemungkinan untuk memecah sebuah kehidupan gitu. Artinya punya masalah atau punya apa. Artinya gini, benar. Ayo lanjutin. Aku mau dapat supaya nyambung ke istri. Kenapa istri yang membersihkan adalah suami itu bukan orang yang berkuasa dan pasti benar. Pasti ada satu langkah yang dia salah. Ya. Aku pun pernah melewati itu. Ada satu langkah dalam hidupku selama menikah ini aku ngerasa oke, itu langkah yang salah. Untungnya istriku tidak kemudian pergi atau bilang bersih dewek, ya bersihin sendiri. Nah itu maksudnya. Jadi konteksnya adalah kenapa kita menikah? Karena laki-laki punya kuasa, istri bukan tidak punya kuasa, tapi ada job desk yang berbeda gitu loh. Yang saling support. Nah itu support. Siapa orang yang mau bersihin kakimu coba? Cari di dunia ini gitu. Ya, artinya terima kasih penjelasan ini. Akhirnya aku dapet nih tentang adat tadi ini kan dalam logika aku gitu kan. Karena jujur sampai aku mutusin buat menikah ya pakai adat Jawa, cerita ini nggak nyampe di telinga aku gitu loh. Jadi aku pikir boleh nggak aku nggak pakai nginjek telur? Aku bilang gitu mah sama cucok lampaknya gitu. Emang udah disiapin telur yang pakai. Berarti gitu. Kalau pertanyaan konteksnya gini, boleh nggak istrimu nggak mendukungmu? Nah gitu loh. Itu yang pengen diucapkan sama mecahin telur ini loh. Boleh nggak? Kamu mau nggak gitu loh? Ya secara egoisme laki-laki ya kita perlu didukung dong. Iya makanya. Ya oke. Tapi kan itu bukan yang aku paham ketika menikah, tapi setelah. Iya, ini kita ngomongin kan karena fase sudah setelah menikah kan. Sehingga fungsinya adat itu toh. Konsekuensinya itu. Ya ada logika di balik itu gitu. Iya kan? Iya, paham. Ya itu tadi karena dalam adat di Nusantara ini, adat dari manapun itu sebenarnya tersimpan logiknya. Jadi menjelaskan dalam liberal art, fokusnya dalam trivium tadi, tata bahasa atau grammar itu di Nusantara diceritakan lewat cerita itu kan. Bukan diceritakan, disimbolkan dengan cerita. Atau diajawantahkan gitu dalam bentuk cerita. Dan logik diajawantahkan dalam bentuk adat gitu loh. Karena seperti tadi dari contoh-contoh yang kita udah sebutkan tadi, dari adat Sarinapase, adat pernikahan Jawa tadi gitu kan, itu tuh bukan logika di papan tulis. Nah itu dia. Ya kan, itu logika yang hidup gitu loh. Jadi itulah proto-sains sosial. Nah, yang itu bahkan diuji bukan oleh nilai ujian gitu loh, tapi oleh apakah masyarakat itu bisa bertahan atau tidak. Dan nyatanya sampai saat ini alhamdulillah kita belum runtuh gitu loh. Oke lah, jadi dari masalah tentang logik itu tadi kita bisa lihat ya, logika di Nusantara itu tidak berdiri di ruang abstrak. Ya kan,
dia tuh diuji dari harmoni sosial ya tadi, terus keberlanjutan alam gitu kan. Betul. Terus juga ya keberlangsungan komunitas itu sendiri gitu loh. Dan logika yang gagal itu dari bertahan. Logika yang benar turunlah terus ke kita jadi adat istiadat tadi gitu kan. Jadi kita bisa simpulkan logika Nusantara itu bukan soal menang argumen gitu loh. Betul. Tapi soal menjaga kehidupan tetap berjalan. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke retorik ya dari liberal art tadi ya, dari trivium, grammar, Berat banget ya. logic dan retorik gitu loh. Panjang. Nah, yang jadi keresahanku terakhir tuh gini, soal simbol dan ritual. Jadi tuh sering banget, ya sorry tuh saya banyak banget sekarang tuh yang menertawakan itu gitu loh. Oke. Aku pun sempat sebelum aku mempelajari itu, aku pun sempat ini apa sih kok adat begini, kok ritual harus begini itu kan. Tapi akhirnya gitu kan ya mungkin tadi ada yang menertawakan, ada yang menganggapnya berlebihan gitu kan. Tapi ya akhirnya jadi pertanyaanku sendiri gitu loh, tapi bukankah simbol dan ritual itu cara komunikasi publik gitu loh di zaman itu yang mungkin diteruskan sampai sekarang gitu kan. Jadi apakah leluhur kita di Nusantara ini sedang beretorika gitu kan, bukan untuk memanipulasi tapi untuk menyelaraskan justru gitu loh dengan ya simbol dan ritual gitu loh. Jadi dalam banyak peradaban ya, kalau misalnya aku dari hasil pembelajaranku ya terutama di barat gitu, retorika ini sering dipakai sekedar untuk menang. Ini yang jadi perbedaan signifikan dengan kita di Nusantara gitu. Jadi menang debat, menang opini gitu kan, terus ya menang kekuasaan gitu kan pada akhirnya itu kan. Tapi kan di masyarakat Nusantara dulu gitu kan, retorika tuh justru kayak gampangnya tuh dibatasi lah, bahasanya itu dibatasi, kayak dijaga. Jadi gini, ini penting karena gini, karena yang kalau dari pelajaranku ya, dari pemahamanku, masyarakat kita, leluhur kita di Nusantara itu, mereka tuh paham satu hal, kalau namanya kata-kata itu bisa merusak tatanan. Kata-kata yang salah, kata-kata yang kasar, atau kata-kata yang nggak pakai mikir dulu gitu ya, itu bisa merusak tatanan. Makanya kita tuh cenderung mikir buat berkata-kata, nggak langsung gitu. Bahkan kata-kata kita tuh banyak yang indirect. Tapi ini dalam positif ya, karena ada juga masalah indirect ini jadi negatif gitu loh. Tapi kita nggak baca negatifnya dulu. Jadi ketika tadi aku bilang leluhur kita orang Nusantara itu mereka paham satu hal, di mana kata-kata itu bisa merusak tatanan gitu kan, di mana itu sama cepatnya dengan tindakan kekerasan gitu loh. Jadi dalam liberal art tadi gitu kan, sebenarnya kan retorik itu sejatinya bukan seni memanipulasi. Seperti kita udah bahas di yang episode sebelumnya, tapi itu kan seni gitu loh, seni menyampaikan kebenaran secara bertanggung jawab. Iya kan, sebenarnya ke situ gitu loh. Di sini yang aku jadikan contoh adalah tradisi di Jawa, karena sekarang kan kita tinggal di Jawa gitu kan. Di mana di Jawa itu tadi seperti yang Pak Eng udah singgung, bahasanya itu memiliki tingkat, ada ngoko, ada kromo, bahkan ada kromo inggil, terus ada apa lagi aku kurang tahu, aku cuma tahu 3 itu aja itu kan. Dan itu tuh bukan feodalisme semata gitu loh, itu etika komunikasi. Jadi nunjukin nih siapa bicara sama siapa dalam konteks apa, ya kan? Kenapa kita harus pakai ngoko, kromo inggil itu kan seperti itu. Jadi kan semua itu menentukan bentuk ujaran gitu loh, bukan karena satu orang lebih mulia, bukan itu sebenarnya itu kan, tapi karena setiap ujaran itu punya konsekuensi sosial. Itu kan yang aku dapat maknanya gitu loh. Jadi dalam masyarakat Jawa dulunya gitu kan, orang yang ngomong nggak pakai unggah-ungguh gitu, itu tadi maksudnya unggah-ungguh ya, setahuku dalam unggah-ungguh. Jadi orang yang ngomong nggak pakai unggah-ungguh itu tidak dianggap seorang yang pemberani gitu loh. Tapi ya orang yang nggak paham apa impact dari kata-katanya gitu. Orang nggak sopan, orang nggak tahu adat istiadat gitu kan. Jadi aturan. Kalau yang aku lihat dari strata bahasa itu tadi, itu juga retorika, tapi retorika yang sadar kosmos. Sadar kosmos. Iya, jadi itu proto-sains komunikasi gitu loh, yang memahami bahwa namanya ujaran itu tuh punya dampak sosial dan moral. Gitu kan jadinya. Jadi ya
bahkan tadi kita udah singgung-singgung berapa adat, berapa cara ada cara-cara bicara gitu kan dari pembahasan-pembahasan itu kita bisa lihat gitu loh, retorika Nusantara itu selalu dibatasi oleh etika gitu loh. Iya, betul. Kita tuh ada itunya. Jadi tidak semua hal boleh diucapkan, tidak semua kebenaran boleh diumumkan gitu kan. Ada tanggung jawab kosmis gitu dalam berbicara. Iya. Tanggung jawab Itu yang pengen angkat gitu loh. Itu jadi lawan dari jangan baperan dong. Bisa jadi. Nah, itu di Jawa kan nggak ada kata baper. Kenapa? Karena orang Jawa tidak fokus kepada hati yang mendengarkan, tapi fokus kepada mulut yang mengucapkan. Ya, mulut yang mengucapkan. Ajining diri soko. Ajining diri soko lati. Nggak ada kata lanjutannya kayak ajining ati soko ngrungokke ora ono. Jadi bukan masalah orang yang dengerin sakit hati apa enggak, tapi cara kita ngomong itu bikin orang sakit hati apa enggak. Ya, ada etika itu tadi gitu. Ada etikanya. Dan itu yang aku masih harus belajar sih. Ya berarti kan itu tadi retorik sudah ada di kita gitu loh. Nusantara ini juga punya aturan itu gitu loh. Bahkan kalau aku kaitin sama keilmuanku ya di komunikasi, episode 20-an lah, itu kita bahas soal konteks komunikasi kan. Ya. Ya ternyata memang kalau aku pikir-pikir dan disambungin gitu ya, memang akhirnya komunikasi di Jawa kita ini tuh memang paling dekat dengan atau paling bisa menggambarkan konteks komunikasi antar personal yang di keilmuanku itu kan. Kenapa? Karena akhirnya ini aku refresh sedikit ya. Konteks komunikasi adalah bagaimana kemudian komunikator menyampaikan pesan kepada audiens yang pesan ini bisa dipengaruhi oleh namanya noise. Noise banyak. Entah apa namanya tadi intonasi, entah apa namanya nggak clear penyampaiannya segala macam sampai ke pemilihan kata yang atau diksi yang salah. Itu noise tuh di situ. Maka ketika ada noise di pesan terus nyampe ke audiens, ya kan, itu bisa menjadi pemaknaan yang berbeda dan komunikasi jadi nggak efektif. Nah, tadi aku mau bilang bahwa prakteknya di Jawa kita ini gitu ya, ketika ngomong nggak pakai unggah-ungguh tadi itu, ya kan. Itu akan menimbulkan konflik kan kayak gitu kan, karena proses komunikasinya tidak berjalan dengan normal tadi konteks komunikasi. Makanya bersyukur kita di Jawa gitu, aku makanya sebagai Jawa impor nih aku merasa senang juga bahwa sebenarnya budaya atau environment di Jawa tuh sebenarnya sudah mendukung untuk bisa memperlancar tadi pola komunikasi antar personal tadi itu loh sebenarnya gitu. Kalau kita memahami tadi unggah-ungguhnya, kita memahami diksi atau pemilihan kata yang tepat, itu kan sebenarnya udah diajarin di tadi tata bahasanya bahasa Jawa gitu loh. Tadi yang bahasa kromo inggil, kromo, ngoko halus gitu ya. Aku kurang paham gitu, cuman yang aku pelajarin dan aku ingat dulu itu sudah ada tingkatannya gitu loh. Dan itu yang relate di keilmuan komunikasi bahwa memang ngomong dengan siapa sebaiknya si komunikator itu memahami konteksnya gitu loh. Ngomong sama temen, ngomong sama lebih senior, lebih muda gitu. Tahu siapa lawan bicaranya. Sebelum kita ngomongin kesamaan reference kita, kesamaan experience kita yang bikin lebih efektif. Cuman basicnya adalah itu tadi unggah-ungguh gitu loh kan. Karena miris banget ngeliat anak sekarang gitu ya, kalau jujur sih. Ya aku bisa bilang adik-adik Gen Z ataupun mungkin Gen Z yang lebih dekat ke alpha itu bener-bener kayak ada istilah-istilah yang didengar telinganya tuh udah nggak enak gitu, kurang enak lah gitu. Gitu ya kan. Banyak sih. Apalagi kalau lagi berantem atau lagi temenan lah gitu ya kan. Aku nggak tahu bahasa hewan bisa dijadiin bahasa sambungnya gitu ya. Kata hubung ya. Ya kan itu aku nggak habis pikir sih. Itu yang kita bilang ini jadi autokritik buat kita yang sudah dewasa gitu. Karena itu tanggung jawab kita buat yang ngajarin minimal di rumah kita sendiri gitu, anak-anak kita untuk berbahasa dengan benar. Jadi gini, liberal art itu kan membentuk manusia itu punya identitas gitu loh. Ya dengan konsep triviumnya tadi, grammar, logik dan retorik itu sebagai fondasi berpikir agar manusia itu punya identitas. Ketika manusia itu punya identitas, dia punya filter.
Oke. Jangankan dari sekedar kata-kata yang gak jelas, tapi dari narasi-narasi yang mungkin menipu gitu loh. Iya. Itulah yang jadi otokritik buat kita di usia bapak-bapak ini untuk tetap bisa punya fondasi berpikir, melatih itu terus gitu kan, dan bener. ya tentunya meneruskan ke anak-anak kita itu tadi gitu kan, Iya. supaya ya dia punya identitas dalam berpikirnya gitu loh. Jadi oh ini nggak baik, mungkin dia waktu itu nggak tahu kalau itu nggak baik, Itu dia. tapi dengan dia punya identitas itu akan mudah kita ngasih taunya itu nggak baik loh, adat kita tidak begitu. Paling mudah kan seperti itu. Kewajiban kita di situ kan, Iya. akhirnya kan. Dan yang ini lagi ya, aku mau encourage dari episode ini, bahkan kita tidak perlu minder dengan dunia barat sana, Oke. karena grammar sudah ada dalam bentuk cerita di masyarakat kita, gitu Kita kan. di Nusantara ya. Logik dalam bentuk adat dan retorik dalam bentuk tata bahasa kita gitu loh. Jadi Iya. ambil contoh tadi bahasa Jawa gitu kan. Makanya ada mau nanggepin nggak masalah retorik ini? Mungkin aku berangkat dari pertama kali dengar kata retorik ya. Pertama kali itu dalam sebuah lagu. Oke. Sorry, mungkin depannya disensor terus retorika gitu. Iwan Fals. Ya. Artinya di lagu itu menegatifkan atau mungkin kesannya negatif gitu terhadap retorika karena mungkin digunakan untuk manipulasi gitu. Ya. Oh, oke. Ya kan kayak tadi Pak Ya. Magang bilang retorika nggak cuma manipulasi, iya, tapi banyak orang yang menggunakan Banyak retorika menggunakan untuk itu. untuk manipulasi. Hmm. Sejatinya kalau di beberapa bukunya Dale Carnegie itu dia membahas bahwa retorika ini bisa dipakai oleh dua orang. Oke. Orang yang manipulatif sama orang yang sangat tulus. Ya. Iya lagi. Masalahnya ini sangat-sangat mirip. Oh ya. Ya kan? Ya. Cara ngomongnya, bahasanya, kata-katanya, nadanya, intonasinya ini mirip gitu. Gimana bedainnya? Di niat. Ya. Udah Oke. itu aja. Ini niatnya ya. mau Iya, apa. misalnya ada dua orang nih, dua-duanya sama-sama manis. Gimana caranya kita tahu niatnya dia baik apa enggak? Nah, itu kan butuh pemahaman, butuh berpikir kritis. Dimulai dari bagaimana mungkin kita menata bahasa lewat grammar, terus logika kita coba ditarungkan dulu di kepala gitu loh. Misalnya jika A maka B atau dan sebagainya gitu loh ya. Iya, Premis-premis coba ditarungkan dulu. Kalau di retorika ini aku belum terlalu bisa memahaminya karena memang baru mencoba untuk mempelajari secara mendalam gitu melalui lewat buku-buku. Iya. Ya salah satunya Dale Carnegie itu. Intinya yang dia jelasin adalah bahwa orang tulus itu sudah pasti bisa berretorika dengan baik Tulus. karena niatnya udah baik. Nah, kalau orang manipulatif itu pasti retorikanya semacam apa ya? Mungkin dilebih-lebihkan atau mungkin ya manipulasi lah. Iya lagi. Dia harus kayak nyari titik lemahnya orang, dia harus mencari bahwa orang itu tertarik dengan apa gitu kan. Ya, Oke. dia bisa dia memanipulasi. Cuma bedanya itu tadi, niat dari retorika yang tulus ini menurutku sendiri mungkin juga sama ada di leluhur kita, namanya juga leluhur. Pak Magang tadi bilang leluhur itu ada kata luhurnya Ada gitu. kata luhurnya. Artinya luhur itu mungkin Tinggi. kalau diartikan Apa sih? ya tinggi, tulus, Highlander. bijaksana dan sebagainya, Highlander gitu. Nah, yang mau aku tekankan adalah karena tadi aku bahas Hono Coroko, aksara Jawa ini kenapa dulu aku agak kesulitan gitu. Karena ada beberapa yang mirip. Iya. Beberapa ada yang mirip. Oke. Cuma Iya. yang jadi menyenangkan adalah kita benar-benar melengkung. Mostly semua melengkung. Mostly melengkung gitu. Jadi ada sebuah retorika yang pengen mungkin disampaikan. Kalau mungkin teman-teman tadi dengar ceritanya itu keris yang ditinggal, itu sebenarnya banyak versinya. Ada yang cerita tombak, bukan keris tapi tombak. Ada juga yang hanya bahasa. Oke. Jadi keris tombak bahasa ini bukan masalah besarnya. Masalah besarnya adalah kalau cerita ini intinya adalah zaman dulu kita belum punya huruf, belum punya senjata. Setelah kejadian ini kita harus punya senjata, yaitu bahasa. Yang aku nangkep gitu. Artinya mau keris, mau tombak, mau bahasa, ini tiga-tiganya senjata. Senjata lah ya. Nah, artinya setelah itu si sang raja ini kan atau Aji Saka ini berpikir bahwa kesalahan berbahasa bisa mengakibatkan dua orang
meninggal. Ya. Kesalahan miskom lah ya. miskom lah itu sekarang ya. Nah, dengan dia akhirnya merenung, kemudian dia membuat aksara yang mana aksara itu tidak berbentuk sudut, tapi garis lengkung. Ya, alfabet kan ada yang sudut ya, A, set, 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 sudut gitu. Ini juga kadang menandakan bahwa aksara Jawa itu memiliki fleksibilitas. Jadi bayangin kalau dua orang tadi sebenarnya punya fleksibilitas gitu. Kan rajanya pengennya gitu ya, rajanya pengennya dua-duanya tetap hidup kan. Tapi karena salah perintah, malah keduanya meninggal. Harusnya kalau saja dia tidak memberi perintah yang salah, atau mungkin dua orang ini punya fleksibilitas, mungkin kejadian itu tidak terjadi. Ya. Maka dia bikinlah sebuah aksara yang melengkung gitu. Wow, dalam sekali maknanya itu. Iya, bukan jangan ya. Dia tidak membuat aksara yang sudut gitu. Artinya agar pemikirannya tidak tajam, dalam tanda kutip tajam itu hanya kritis, hanya ingin menang, hanya ingin pasti gitu. Padahal di dunia ini memang semuanya melengkung gitu. Ada fleksibilitas yang terjadi. Fleksibilitas yang terjadi gitu sih. Menarik sih ya. Ya dari situ bisa kita simpulkan lah ya, maka retorika di Nusantara itu bukan alat dominasi. Ya kan? Tapi alat menjaga keseimbangan dan keselarasan. Jadi sekali lagi yang pengen saya sampaikan ya dengan di episode kali ini gitu kan. Di barat sana itu punya liberal arts dengan triviumnya gitu kan. Ya kita mungkin tidak punya nama itu, tapi fondasi berpikir dalam bentuk grammar, logik dan retorik itu ada di leluhur kita gitu loh, dalam bentuk cerita, dalam bentuk adat istiadat, dan dalam bentuk ya tata bahasa kita gitu loh untuk berretorik gitu kan. Jadi kalau kita satukan semuanya itu kan, masyarakat Nusantara leluhur kita itu kan itu tidak hidup dalam irasionalitas. Mereka itu tidak hidup dalam kekacauan berpikir gitu loh. Mereka itu memiliki struktur pengetahuan gitu kan. Ya tadi mereka punya grammar dalam mitos, dalam legenda, dalam cerita rakyat gitu kan, sebagai cara menyusun dan menyimpan makna dan pengetahuan yang akhirnya nanti ditransmisikan gitu ke ke generasi selanjutnya gitu kan. Terus juga logik dalam bentuk adat tadi sebagai cara menguji menguji sebab akibat gitu kan, melalui ya kehidupan nyata langsung. Memang bukan tertulis gitu loh. Benar. Dan juga retorik tadi dalam simbol, dalam ritual, dalam tata bahasa gitu kan, sebagai cara untuk menyampaikan kebenaran dengan ya bertanggung jawab gitu loh. Jadi walaupun tanpa sekolah modern, tanpa buku teks gitu kan, bahkan ya tanpa istilah akademik gitu kan. Tapi ya dengan satu hal yang utuh tadi gitu loh. Jadi cara berpikir ini bukan sekedar aku lagi mencoba meromantisasi masa lalu ya, tidak ke arah sana gitu kan. Jadi ini nih bentuk pengakuan gitu loh kalau leluhur kita gitu, masyarakat Nusantara dulu gitu kan, itu udah membangun liberal art dengan versi mereka sendiri gitu loh. Jadi itu tuh ya proto-science, ilmu kehidupan yang mungkin sekarang sudah bisa dibahasakan dengan ya bahasa akademik gitu kan, mungkin bisa kita tuliskan dalam suatu jurnal paper gitu loh. Jadi sebelum tak tutup ada yang mau ditambahin lagi? Ya artinya kita jangan takut kita jangan kehilangan identitas. Iya, kita jangan kehilangan identitas dan kita nggak perlu minder dengan yang di luar sana. Tapi kita juga punya gitu loh dengan orang barat punya liberal arts, harus kita kasih tahu ke anak-anak kita gitu loh, agar anak-anak kita punya identitas. Kalau ini kita masyarakat Nusantara itu dulu adalah masyarakat yang berpikir kok gitu loh. Nah, itu dia maksudnya. Masyarakat yang belajar kok gitu loh. Ini berarti akhirnya sebenarnya ajakan buat teman-teman di usia kita ya, bapak-bapak yang lagi nonton, bahwa yuk kita mulai mikir lagi yuk. Mikir lagi. Relearn ya kalau bahasa ini. Relearn ya kan, iya kan. Tentang kalau aku bilang aku kepancing untuk akhirnya aku membaca lagi mitos-mitos yang dulu aku denger dari zaman kecil. Aku pikir ceritanya kayaknya nggak bener deh. Ada banyak hal yang nggak masuk akal ya. Saat itu aku mikir kan gitu. Itu karena leluhur kita tuh membahasakannya dalam simbol. Iya, maksud aku ya kan. Aku tertarik tuh untuk mempelajari mitos-mitos lagi tuh gitu kan. Ada lagi sebelum tak tutup? Aku cukup. Oke. Jadi ya ini masih itulah tentang narasi bangsa kita gitu kan. Jadi
mungkin sudah saatnya kita tuh berhenti melihat leluhur kita di Nusantara ini sebagai masyarakat yang cuma percaya gitu, yang cuma mengamati. Tapi mereka tuh Sudah tidak hanya mengamati aja gitu loh, tidak hanya berritual aja gitu loh. Mereka tuh bahkan menyusun makna, menguji kehidupan gitu kan. Tanpa mereka tuh menyebutkan istilahnya gitu loh. Makanya nggak ada istilahnya liberal art dari sini gitu, atau apa gitu. Ya kalau mungkin ada teman-teman yang tahu boleh banget, jadi buat tambahin knowledge kita juga, karena sejauh ini aku belum dapat namanya apa gitu, disebutkannya apa nih 3 fondasi berpikir ini di tempat kita gitu kan. Jadi sekali lagi mereka tuh nggak nyebut istilahnya apa gitu kan, tapi mereka tuh udah kenal gitu loh dengan konsep, ya kalau di barat sana disebut dengan liberal art. Udah kenal. Itu adalah ya fondasi berpikir lah, gampangnya seperti itu gitu kan. Dan pertanyaannya tuh sederhana gitu loh. Apakah kita mau nih ya mengingat kembali gitu kan bahwa bangsa ini tuh pernah berpikir sedalam itu? Nah, itu yang tentunya nanti teman-teman yang nonton, bapak-bapak, adik-adik, boleh banget jawab itu di komentar. Jadi kira-kira gitu aja dari kita. Jadi buat teman-teman terus tumbuh bersama kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Di mana kita akan terus membahas apa yang menjadi overthinking Bapak-Bapak, mentok di pikiran Bapak-Bapak, karena Bapak-Bapak itu jarang bercerita. Dan kalau Bapak-Bapak mau cerita, ceritanya di sini. Komen aja di channel ini. Mantap. Jadi gitu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.